kepada kita pada ini. Haleluya. 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 Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Itu sebabnya kebaktian ini kami buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Roh Kudus ambil alih pimpinan dari awal sampai akhirnya, mengurapi seluruh acara, mengurapi seluruh pelayan Tuhan, bahkan mengurapi kami semua. Biar di dalam semua hal kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya hari ini kita bersuka cita. Amin. Karena Allah yang luar biasa itu. Dan saatnya kita akan memuliakan nama Dia. Kita akan senada dengan surga, amin. Menarik kerajaan Allah hadir di tempat ini. Dan suasana surga ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kalau Engkau hadir di tempat ini, jiwa kami dipuaskan. Kami temukan kebahagiaan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Ya, senada dengan surga. Amin. Terima kasih Kau hadir di tempat ini. Biarlah kami bangun pujian kami, dan Kau yang bertahta atas pujian kami. Kau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membangkitkan, Roh-Mu
hadirat Allah hadir di tempat ini. Kita akan mengalami kemenangan, amin. Bila roh Allah ada di tempat ini, kami mau menari seperti Daud menari. Karena ini adalah sukacita kami Tuhan. Sukacita kami dalam-Mu Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri, menari buat Tuhan. Ekspresikan sukacita-Mu. Luar biasalah kita, amin. Biar dengan roh yang ada di dalam kita, kita boleh katakan, kamu mau menari Tuhan. Sepakat hari ini, kita katakan, Kau terbesar dan mulia Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
Bapak Ibu, hari ini saya bersuka cita kalau saya boleh melayani komplit dengan anak saya, suami saya. Luar biasa, semua karena anugerah Tuhan. Begitu banyak pergumulan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau yang luar biasa. Ini setiap kali saya menjadi WL, kok lagunya ini terus gitu ya. Izinkan saya untuk menyanyikan lagu ini karena lagu ini luar biasa. Lagu ini membuat saya terlalu terpesona dengan kasih Yesus.
apakah kami Tuhan? Anggap kami sebagai biji mata-Mu. Satu hal yang benar-benar berharga. Abba, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini dan kami percaya Tuhan akan tolong dan sertai kami sampai ibadah kami berakhir Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk, waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Toto. Ya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku, kita sudah memasuki bulan yang ketiga, tepatnya 2 bulan lewat, tahun 2025. Di awal tahun Bapak Gembala tekankan bahwa kehidupan orang percaya seperti pelita
yang menyala, saudaraku. Kenapa perlu menyala, saudaraku? Karena sangat penting sekali, saudaraku, supaya bisa menerangi di sekeliling kita, saudaraku. Menerangi keluarga kita, anak, cucu, mantu mungkin, saudaraku. Bahkan menjadi berkat dimanapun kita berada, saudaraku. Nah, itulah suatu pelita. Dan ini semua bisa terwujud, saudaraku, kalau di dalam diri kita, saudaraku, ada kasih yang mula-mula, saudaraku. Dan tentu kasih yang mula-mula inilah, saudaraku, yang membuat orang semangat, saudaraku. Punya hati yang berbunga-bunga, saudaraku. Nah, contoh saja saya, saudaraku. Waktu mulai ketemu calon istri saya dulu ya. Sekarang saya bebas bicara, istri saya lagi jadwal sekolah minggu, jadi nggak kedengaran. Nah, hati yang berbunga-bunga, saudaraku. Keluar keringat panas, saudaraku. Kalau keringat dingin, tandanya kurang sehat. Tapi kalau panas, semangat, senang. Nah itu. Nah, dengan berjalannya waktu, mungkin saudaraku, akan terjadi seperti apa, saudaraku? Karena bisa berpuluh-puluh tahun, saudaraku. Tapi secara rincinya jawabannya boleh tanya kepada Sitomorang. Karena itu yang paling lama, saudaraku. Yang paling lama. Karena saya ingat waktu di sekolah minggu, Dr. Olan ya, Hollandia, itu masih merah, saudaraku. Masih bayi. Saya lihat di situ. Nah itu berjalannya waktu. Ya. Tapi menurut data katanya semakin lama, semakin lengket kayak perangko. Nah, saudaraku, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema kembali kepada kasih mula-mula, saudaraku. Saya ajak untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5. Saya minta untuk kita baca bersaut-sautan ya. Pertama pria dulu, kemudian ayat berikutnya wanita, pria, dan terakhir ayat 5 kita baca bersama-sama setelah saya menyebutkan ayatnya atau alamatnya. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5. Pria dulu, silakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Wanita silakan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Ya, silakan duduk. Nah, saudaraku,
kita perhatikan di sini. Dari mulai ayat 2 sampai ayat 3. Kelihatannya tidak ada sama sekali suatu masalah yang terjadi terhadap jemaat di Efesus ini. Karena dikatakan di sini, aku tahu segala pekerjaanmu baik, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jemaat ini baik, tekun, setia. Bahkan dikatakan ayat 3-nya, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sampai di sini kelihatannya tidak ada masalah. Tetapi ketika kita mulai baca ayat selanjutnya, ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Nah, di sini, saudaraku, kita lihat di sini bahwa sebenarnya tadi sampai ayat 3 tidak ada masalah. Tetapi kenyataannya, saudaraku, jemaat di Efesus memang sibuk. Tetapi tidak apa, saudaraku, tidak dikuasai, diarahkan oleh Roh Kudus, ya, saudaraku. Tidak diarahkan oleh Roh Kudus, tidak sesuai kehendak Kristus, meninggalkan kecintaan mereka yang mula-mula untuk melayani Kristus. Nah, saudaraku, ini suatu kondisi yang sangat bahaya, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Ketika hidup kita tidak dikuasai Roh Kudus, tentu kita akan berusaha berbuat sesuatu menurut kehendak kita, saudaraku. Dan tentu banyak kali kehendak kita sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau maunya Tuhan, saudaraku. Dan kondisi seperti inilah yang sangat-sangat ditakutkan, saudaraku. Lalu mungkin kita berpikir, ada gangguan? Silakan dibantu saja. Oke. Ya. Dilanjut saja ya. Lalu apa yang akan terjadi, saudaraku? Lalu apa yang akan terjadi ketika kondisi yang seperti tadi? Suatu jemaat Efesus yang sibuk tetapi tidak diarahkan oleh Roh Kudus, bahkan tidak sesuai kehendak Kristus, meninggalkan kecintaan mereka yang mula-mula untuk melayani Kristus, saudaraku. Dan tentu nanti akan muncul, saudaraku, yang namanya ini, saudaraku, kebencian. Kebencian. Nah, ini sangat-sangat bahaya sekali, saudaraku. Karena kalau sudah ada rasa kebencian, saudaraku, di dalam pemikirannya, saudaraku, dan ini akan terus berkembang, saudaraku. Terus berkembang. Coba kalau kita baca, bisa diklik ayatnya, silakan. Mazmur 66 ayat 18. Ya.
Silakan, boleh dibacakan Mazmur Mazmur 60. 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Amin. Nah, saudara-saudaraku, di sini kita lihat seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Malah kelewat ya. Amsal sebetulnya, saudara. Amsal dulu. Amsal 10 ayat 12. Ya, silakan Amsal. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, saudaraku di sini. Kebencian menimbulkan pertengkaran, saudaraku. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran, saudaraku. Ketika ada suatu kebencian dan terus berlanjut, saudaraku, berkembang sehingga terjadi suatu pertengkaran, saudaraku. Dan kalau pertengkaran ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, saudaraku, akhirnya bisa sampai ke lanjut ke pengadilan mungkin, saudaraku. Dan ini sangat membahayakan, saudaraku. Lalu berikutnya silakan slide. Nah, ya ini. Dosa yang tidak diakui, saudaraku. Dosa yang tidak diakui. Nah, saudaraku, sangat sulit ada kalanya kita untuk memancing orang untuk mengaku dosanya. Biasanya terjadi seperti guru-guru sekolah minggu. Tidak mudah untuk meminta muridnya mengaku bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Mungkin dia katakan, tante, om, saya enggak berdosa. Saya orang baik, papa saya pun baik. Saya enggak pernah mencuri, saya apalagi membunuh. Kalaupun mengambil, enggak bilang-bilang itu punya orang tua saya. Jadi enggak mencuri, enggak berdosa. Kadang-kala guru sekolah minggu ketakutan, bukan ketakutan, kebingungan. Gimana caranya? Tapi ketika ditanya, apakah kamu pernah menangis? Oh, kalau menangis, sering. Bahkan daripada tertawa mungkin banyak menangisnya. Nah, guru sekolah minggu katakan, ini dosa. Ini dosa. Nah, dosa yang tidak diakui tanpa sadar. Kita baca Mazmur 66 ayat 18. Ya, silakan. Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Amin. Nah, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Niat jahat. Sudah berbuat atau belum? Tentu belum. Baru niat ada di dalam pikiran. Niat jahat dalam hatiku. Tuhan sudah tidak mau mendengar. Kalau Tuhan sudah tidak mau mendengar, kepada siapa kita mau minta tolong? Kepada siapa kita mau berseru? Lebih jauh kita baca Yesaya 59 ayat 2, silakan. Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jelas sekali di sini.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Nah ini saudaraku. Jadi dosa yang tidak diakui saudaraku. Ini merupakan suatu penghalang. Sehingga kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ini bahaya saudaraku. Ini bahaya. Nah berikutnya silakan. Ke yang tadi ya, sebab nah, saudaraku. Sombong, saudaraku. Sombong ini. Coba kita baca Amsal 8 ayat 13, silakan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dan saudaraku, kesombongan bisa saja terjadi dalam siapapun. Dan tentu hal ini terjadi ketika kita berada di atas di puncaknya, saudaraku. Di puncak keberhasilan, saudaraku. Baik itu di dalam usaha mungkin, di dalam pekerjaan, ya, posisinya yang terbaik mungkin. Itu yang mendorong kita mungkin bisa menjadi agak sombong, saudaraku. Tetapi justru inilah seperti Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Amsal, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat, dan mulut penuh muslihat. Tipu muslihat. Dan saudaraku, di sini kita melihat bagaimana saudaraku, bahwa sekalipun kita mungkin sudah berhasil dalam segala sesuatu di dalam kehidupan ini, saudaraku. Tapi Tuhan ingin supaya kita boleh tetap bahwa ini semuanya terjadi karena pertolongan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Bahkan berikutnya silahkan. Klik. Nah, ini kurang bersyukur, saudaraku. Kurang bersyukur. Dan saudaraku perhatikan gambar ini, saudaraku. Kalau dilihat wajahnya ganteng ya ganteng, saudaraku. Tapi kenapa masih kurang bersyukur? Karena mungkin lebih ganteng dari saya sedikit. Tapi kalau lebih ganteng saya sedikit berarti banyak dia tetap. Ya, sebenarnya. Tapi tetap kurang bersyukur. Ini banyak kali terjadi. Memang tidak mudah, saudaraku, bersyukur kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami masalah yang berat, saudaraku. Bersyukur kepada Tuhan ketika kita sedang menghadapi suatu pergumulan yang berat. Sedang menghadapi suatu penyakit yang berat mungkin. Bergumul dengan hal-hal yang membuat hidup kita tertekan. Sehingga kita kurang bersyukur. Coba kita baca Amsal 8 ayat 13. Yesaya Amsal 38
ayat 18. Amsal 8 ayat 13, ya maaf. Ya. Sebab dunia mana? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut Bukan. penuh tipu Amsal daya. 8 ayat 13. Ya? Iya, itu Amsal. Oh, Yesaya. Oh, maaf. Ya, silakan itu. Yesaya 38 ayat 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu. Amin. Ya. Dan saudaraku, di sini kita lihat sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Nah saudaraku, itu berarti kalau kita kurang bersyukur, saudaraku, kita seperti ada di dunia orang mati, saudaraku. Kalau dunia orang mati, saudaraku, sepertinya tidak ada suatu kehidupan, saudaraku. Sepi, ya, sepi. Dan dikatakan di sini tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu, saudaraku. Tidak ada penantian tentang kesetiaan. Padahal Tuhan yang sudah menunjukkan kesetiaannya lebih dahulu. Dengan rela tinggalkan kemuliaannya, saudaraku, datang ke dalam dunia ini. Untuk menebus kita semua. Sehingga kita menjadi milik Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi banyak pujian-pujian yang disampaikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tentu Tuhan senang. Senang. Diiringi dengan musik yang semangat. Dalam memuji Tuhan. Lalu sekarang silakan istri. Cara bagaimana untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Caranya gimana? Nah, di sini kita lihat, saudaraku. Mengesampingkan semua hal lainnya dan menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudaraku. Mengesampingkan semua hal lainnya dan menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang seringkali menjadi suatu hambatan. Sebenarnya ada suatu kerinduan untuk berbuat sesuatu buat Tuhan. Tapi dengan keterbatasan mungkin, dengan kesibukan, dengan banyak hal-hal masalah yang terjadi. Ini yang menjadi hambatan. Sehingga kita tidak bisa mengesampingkan semua hal lainnya. Dan kita tidak bisa menyerahkan hati kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dan ini yang sangat berbahaya. Karena banyak kali terjadi, saudaraku, ketika ditanya, kenapa kemarin gak kelihatan beribadah ya? Wah, Om saya lagi banyak masalah, banyak tekanan, banyak hal-hal yang belum beres. Nah, justru harus ibadah dulu. Baru hal-hal yang lain bisa beres, bisa selesai. Nah, karena itu saudaraku,
Mari pagi hari ini, silakan slide berikutnya. Kita harus menunjukkan suatu sikap. Buang jauh-jauh segala rasa benci. Akui kalau kita telah berbuat salah. Dan jangan jadi orang yang sombong. Ucapkan syukur dalam segala keadaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Dan saya serahkan selanjutnya kepada itu. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
hari demi hari. Sehingga seperti Yesus itulah keinginan kami, menjauhi segala iri hati dan kesombongan. Sehingga dalam kami Tuhan kami boleh tetap rendah hati. Yesus yang paling besar kami kecil di hadapan-Mu Tuhan. Kau segalanya buat kami, Kau terbesar buat kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan Bapak Toto yang telah membawakan firman Tuhan. Taruhkan selalu Tuhan rahasia firman-Mu. Untuk terus Tuhan Bapak Toto memberkati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan mendengar beberapa kegiatan sepekan ini, waktu dan tempat kami berikan. Shalom, saya Sofi, senang berjumpa dengan Anda. Inilah GBTC News. GBTC Power of Prayer, setiap hari Selasa pukul 18 di tempat ini. Pesat adalah komunitas untuk tumbuh bersama dan saling mendoakan. Inilah Pesat minggu ini. Pesat Arca Manik, hari Senin 10 Maret 2025 pukul 18.30 di rumah Bapak Taslim. Ibadah Raya Minggu setiap hari Minggu pukul 7.30 di tempat ini. Minggu Tabernacle Kids setiap hari Minggu pukul 7.30 di lantai 2 dan 4. Baptisan air akan diadakan pada tanggal 3 Agustus 2025. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan dibaptis, silakan mengambil formulir di sekretariat. Demikian GBTC hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada lagi pengumuman tambahan mungkin? Tidak ada ya? Oke, untuk baptisan air saya rindu untuk Bapak Ibu yang punya anak remaja, mungkinnya youth, boleh untuk cepat mendaftar selama masih ada kesempatan ya, ambil bagian baptisan air. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan persembahan kita untuk petugas kolekte. Saya undang maju ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami ada di tempat ini, kami bertumbuh di gereja kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dan hari ini kami akan memberkati gereja kami dengan apa yang kami punya Bapa. Kiranya persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus Kau yang memberkati kami berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir kebaktian ini, kami naikkan sembah, puji syukur dan terima kasih bagi Bapa di surga, juga bagi Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang hadir di tempat ini bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah limpahkan dalam kebaktian pada pagi ini. Jadikan kami jemaat yang selalu mengasihi Tuhan dengan cinta yang mula-mula. Bahkan cinta ini akan terus bertambah di dalam mengasihi Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan, tidak mengucap syukur, karena hal itu akan membuat kasih kami jadi tawar ya Tuhan. Tetapi Tuhan mengajar kepada kami agar kami bertobat, supaya Roh Kudus tidak diambil dari kami. Itu sebabnya Tuhan, kami saat ini menyesali seluruh tindakan kami yang membuat kasih kami menjadi tawar. Mari Tuhan, terimalah kami kembali. Kami mau memperbaiki diri kami. Kami mau mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Sebab hanya orang yang mengasihi Tuhan seperti itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadikan kami orang-orang pemenang. Terima kasih banyak Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami, mulai dari yang termuda sampai yang tertua. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan genggaman Tuhan. Berkati mereka, beri kuat sehat kepada mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang punya masalah berikan jalan keluar, yang sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa yang kami kasih ini Tuhan. Dengan jalan Tuhan mengaruniakan iman buat bangsa ini, supaya bangsa ini boleh banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kami berdoa buat pemerintahan yang kami hormati, mulai dari Bapak Presiden Joko, Presiden Prabowo, sampai kepada Kabinet Merah Putih, bahkan sampai kepada aparat yang ada di desa, lurah, RW dan RT. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Beri di hati mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan pemerintahan dengan adil dan benar. Khusus buat Pak Prabowo sendiri, Tuhan akan memberikan hikmat, akal budi surgawi, supaya keputusan dan kebijakannya mendatangkan kebaikan buat bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Kita katakan sama-sama, amin.